Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala UPT, para Kepala Bagian TU, Fasubag TU, dan seluruh pejabat fungsional dan seluruh staf yang telah menghadiri undangan dari kami. Jadi pada siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi terkait revisi pedoman sakip di lingkungan Badan POM. Jadi di sini sudah hadir juga nanti narasumber, ini ada Mas Herman dari Inspektorat 2 yang akan memaparkan terkait pelaksanaan evaluasi sakip di unit kerja. Mungkin untuk mengingat ini sudah sore ya di wilayah Indonesia Timur, nanti ini kami langsung saja mohon izin untuk kami mulai sosialisasinya. Mohon izin ya Mas Herman, nanti ini kami dulu dari Biro Perencanaan, nanti selanjutnya dari Inspektorat. Ini sudah dampak email juga. Baik. Jadi ini Bapak Ibu, kami akan mensosialisasikan keputusan Kepala Badan POM nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sakip di lingkungan Badan POM. Jadi SK ini telah menggantikan SK yang sebelumnya, pedoman sakip yang sebelumnya yang sudah ditetapkan pada tahun 2020. Jadi ini SK yang sebelumnya sudah tidak berlaku. Untuk kedepannya penyelenggara sakip di Badan POM akan mengacu kepada keputusan nomor 128 tahun 2022 ini. Nah, di sini untuk sistematikanya nanti akan ada 6 lampiran dari SK tersebut, dimulai dari yang pertama yaitu terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja di lampiran kedua, kemudian nanti di lampiran ketiga terkait pelaporan kinerja, kemudian di lampiran 4 terkait pencapaian kinerja, di lampiran 5 terkait evaluasi implementasi sakip, dan yang keenam adalah terkait review atas laporan kinerja Badan POM. Jadi di sini memang yang terkait dengan Bapak Ibu yang ada di Satker yaitu terkait lampiran 1 sampai dengan lampiran 5. Lanjut saja. Yang terkait yang pertama yaitu perencanaan strategis. Jadi revisinya itu terdapat pada terkait ketentuan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan review renstra di lingkungan Badan POM. Jadi pada pedoman yang sebelumnya, hal tersebut belum diatur. Nah, pada pedoman sakip yang terbaru ini sudah diatur terkait ketentuan terkait penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan review renstra di lingkungan Badan POM. Jadi di sini disebutkan bahwa seperti kita ketahui bahwa penyusunan renstra dilakukan tahun sekali setelah ditetapkannya RPJMN. Kemudian pemantauan renstra dilakukan satu tahun sekali yang dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Jadi Bapak Ibu tiap awal tahun setelah tahun anggaran berakhir, Bapak Ibu menyusun laporan kinerja tahunan. Nah, di situ juga merupakan pemantauan dari pencapaian renstra. Kemudian butir yang ketiga yaitu bahwa evaluasi renstra itu dilakukan 2 kali, yaitu pada pertengahan periode di tahun ketiga yaitu yang kebetulan ini ada di tahun 2022 ini, dan nanti di akhir periode renstra yang akan menjadi masukan untuk penyusunan renstra periode berikutnya. Kemudian yang keempat, review renstra dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan pada struktur organisasi yang mengakibatkan adanya perubahan pada program atau kegiatan, sasaran, dan atau indikator organisasi. Jadi selama tidak ada hal-hal yang tersebut di atas, Bapak Ibu tidak melakukan review renstra. Kemudian lanjut, nah terkait perencanaan tahunan, jadi di sini bisa kita lihat perbandingannya bahwa sebelumnya untuk PK dan RAPK itu diatur hingga level individu. Namun di pedoman yang baru ini, PK dan RAPK hanya diatur hingga level unit organisasi, kayak level unit kerja, baik itu level unit kerja eselon 2, eselon 1, maupun balai dan loka. Nah, yang kemudian
untuk kinerja individunya, mengapa sudah tidak diatur di sini lagi? Karena kinerja individu nanti akan diatur dalam peraturan yang terpisah ya Bapak Ibu. Jadi ada peraturan tentang penerapan sistem manajemen kinerja PNS di lingkungan Badan POM. Ini nanti jadi sudah kita pisahkan mana yang menjadi kinerja organisasi dan mana yang menjadi kinerja individu. Kemudian yang kedua terkait RAPK atau Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Dahulu itu hanya kita atur untuk targetnya per triwulan. Namun dengan di pedoman yang ini sudah kita atur bahwa RAPK itu diperjanjikannya adalah bulanan. Jadi memang ini kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan nilai sakitnya Badan POM. Kemudian yang ketiga, untuk dokumen PK dan RAPK selama ini kan masih disusunnya secara manual. Jadi Bapak Ibu menyusun sendiri formatnya. Nah, untuk mulai tahun kemarin setelah kita melakukan review Renstra itu, kita sudah mencoba untuk menyusun dokumen PK dan RAPK melalui aplikasi simetris. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu menyusun dokumen PK dan RAPK secara manual lagi. Kemudian yang keempat, dulu format RKT atau Rencana Kinerja Tahunan itu belum mengakomodir adanya perubahan target berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jadi RKT itu benar-benar hanya mengacu kepada Renstra. Jadi istilahnya kita hanya kopas dari Renstra yang sudah disusun, itu yang menjadi RKT. Namun di sini untuk revisi pedoman yang ini, format RKT telah mengakomodir adanya perubahan target berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Jadi misalnya di triwulan 3 ini Bapak Ibu sudah mengetahui nih bahwa misalnya ada indikator A yang kemungkinan itu tahun depan ini sudah akan melebihi capaiannya. Jadi nanti pada waktu Bapak Ibu menyusun RKT itu sudah bisa disesuaikan dengan itu tadi perkiraan Bapak Ibu tadi. Jadi walaupun Resranya mengatakan angkanya misalnya 60, tapi ternyata setelah berdasarkan hasil evaluasi itu harusnya targetnya 70, itu nanti bisa diakomodir di dokumen RKT. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk kepada pengukuran kinerja. Jadi untuk yang pedoman yang lama, jadi ini untuk pengukuran kinerja kita hanya mempersyaratkan ada 5 hal, namun di pedoman yang baru ini kita mempersyaratkan yaitu yang pertama, yang ini ada tambahan yang kita bold ini, jadi harus ada pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja. Nah ini selama ini yang sudah kita punya yaitu pedoman untuk pedoman Monef dan pelaporan kinerja yang ditetapkan oleh keputusan Badan POM. Itu memang perlu kita state, soalnya ini nanti biasanya menjadi pertanyaan. Jadi supaya lebih jelas lagi bagaimana tata cara kita melakukan pengumpulan data kinerja. Kemudian yang keenam, harus ada penanggung jawab data yang jelas. Ini kenapa kita state juga, karena selama ini walaupun sudah ada SK Kepala Badan untuk terkait penunjukan penanggung jawab data, cuman memang mungkin selama ini belum dimanfaatkan atau belum dilaksanakannya secara optimal ya. Jadi ini kami state kembali secara jelas di sini bahwa penanggung jawab data itu memegang peranan penting di unit kerja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya nanti di awal tahun kami meminta usulan nama penanggung jawab data, nanti kami mohon agar petugas yang ditunjuk itu memang orang yang kompeten untuk memikul tanggung jawab sebagai penanggung jawab data. Kemudian kami juga menambahkan syarat yang di nomor 7 bahwa ada sumber data yang valid dan mudah telusur. Jadi ini memastikan bahwa data yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini memang jelas ya asal-usulnya. Jadi tidak hanya data yang istilahnya kita hanya mengambil dari langit, tiba-tiba ketemu data sekian persen. Nah itu jangan sampai ya terjadi Bapak Ibu. Jadi itulah mengapa kami menambahkan butir-butir ini. Kemudian lanjut. Nah ini terkait pengumpulan data, mekanisme pengumpulan data kinerja. Jadi di pedoman sebelumnya ini memang tidak diatur
Nah, pada pedoman yang baru ini kami menambahkan terkait mekanisme pengumpulan data kinerja. Jadi kami sudah mengatur di sini tata cara bagaimana pemilik data dan pemilik data melakukan pengumpulan data dan tugas penanggung jawab data itu seperti apa. Ini kami sebutkan di sini. Nah, yang penting di sini ya apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penanggung jawab data. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada kesalahan atau perbaikan data, Bapak Ibu tidak bisa semerta-merta harus mengganti data sendiri. Jadi semua data itu harus dikoordinasikan dengan penanggung jawab data. Nah, ini juga ditekankan di sini bahwa mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing kepala unit kerja. Jadi ini menjadi sesuatu yang wajib, jadi masing-masing unit kerja harus memiliki mekanisme untuk perbaikan data kinerja. Nah, mekanismenya seperti apa, itu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu yang ada di unit kerja. Yang penting harus bisa dipastikan bahwa mekanisme tersebut bisa memastikan bahwa data yang disampaikan, data yang dilaporkan di laporan kinerja itu datanya valid dan mudah telusur. Lanjut. Nah, untuk kemudian yang terkait mekanisme pengukuran kinerja, jadi perubahannya yang dulu itu secara triwulan, sekarang itu sudah dilakukan secara bulanan. Kemudian dulu untuk pelaporan indikator kinerja, capaian indikator kinerja melalui aplikasi e-performance, nah sekarang sudah dilaporkannya melalui aplikasi simetris. Ini perbedaannya hanya ada di sini ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang untuk poin evaluasi internal. Jadi dulu evaluasi internal ini adalah komponen tersendiri dari pedoman SAKIP. Namun sekarang ini sudah menjadi bagian dari komponen pengukuran kinerja. Kemudian perbedaan selanjutnya, jadi dulu tuh belum diatur secara jelas terkait tindak lanjut atau perbaikan terhadap kendala atau hambatan yang dihadapi pada periode sebelumnya. Nah, ini dulu memang hanya diatur melalui surat sestama saja. Jadi tidak ada masuk secara resmi di dalam dokumen. Kemudian nanti dengan adanya revisi pedoman ini, kami state di sini dengan jelas bahwa harus dilakukan tindak lanjut atau monitoring terhadap perbaikan di periode sebelumnya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti pada waktu menyusun dokumen evaluasi internal, Bapak Ibu harus menyusun tabel seperti ini ya. Jadi misalnya sekarang kita sudah masuk triwulan 4, berarti kan kita menyusun untuk triwulan 3. Jadi ini misalnya nih di rekomendasi ini adalah rekomendasi yang sudah kita susun pada waktu triwulan 2. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini nanti di triwulan 3 itu tindak lanjutnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu ini harus menambahkan nanti di dokumen evaluasi internalnya terkait matriks tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini ya Bapak Ibu, jadi yang dulunya itu tidak ada format yang seperti ini, nah di pedoman yang baru ini sudah kita tambahkan. Jadi untuk tindak lanjut rekomendasi itu pelaksanaannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini masih di evaluasi internal, ini juga di pedoman yang lama itu kami belum mencantumkan terkait pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator yang didukung atau dipengaruhi oleh KL atau instansi lainnya. Jadi ini memang sebenarnya ini rekomendasi evaluasi SAKIP Badan POM yang dievaluasi oleh Kemenpan. Nah, ini juga yang akhirnya kami tindak lanjuti dengan memasukkan rekomendasi dari Menpan tersebut dalam pedoman SAKIP-nya Badan POM. Jadi Bapak Ibu yang ada di unit pusat maupun di UPT yang memiliki indikator yang capaiannya didukung atau dipengaruhi oleh KL lainnya, itu harus melaporkan sudah melakukan apa saja sih terhadap indikator tersebut, sudah dilakukan pertemuan dengan kementerian mana nih, sudah dilakukan dengan pertemuan dengan instansi apa di daerah
untuk memastikan target kinerja tersebut bisa tercapai. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa merefer kembali terhadap surat sestama ini yang sudah kami susun terkait kewajiban untuk melakukan pemantauan beserta KL atau instansi lainnya. Jadi ini bisa dilihat contoh indikatornya, yaitu misalnya yang terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pertemuan atau rapat dengan Dinas Kesehatan ya setempat. Kemudian misalnya yang untuk putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah, ini juga Bapak Ibu misalnya bisa berkoordinasi atau melakukan rapat dengan kejaksaan atau dengan kepolisian itu untuk memantaunya. Kemudian ini juga ada kabupaten kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar, kemudian kabupaten kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan atau IRTP, kemudian kabupaten kota yang menerapkan program keamanan pangan desa pasar sekolah. Jadi ini menekankan kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan pemantauan dengan KL atau instansi lainnya yang terkait di wilayah masing-masing. Lanjut. Nah, kemudian terkait analisis akuntabilitas kinerja. Jadi di pedoman yang dahulu tuh untuk poin analisisnya, ini biasanya yang di bab 3 Lapkin ya Bapak Ibu, itu tidak kita bedakan. Nah, untuk ke depan ini, untuk poin analisis itu kita bedakan. Jadi untuk laporan kinerja interim itu, poin analisisnya kita membandingkan target triwulan tersebut dengan target akhir tahun. Nah, untuk laporan kinerja tahunan kita membandingkan capaian kinerja tahun tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu sudah kita bedakan poin analisisnya. Kemudian ini juga sama. Jadi dulu itu untuk penyusunan laporan kinerja itu juga tidak ada matriks untuk memantau tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu pada waktu menyusun laporan kinerja interim atau nanti laporan kinerja tahunan itu juga harus ini ya harus menyusun matriks yang sama ya, matriks tindak lanjut rekomendasinya. Jadi baik itu di evaluasi internal, di Lapkin interim itu akan ada matriks yang sama. Kemudian lanjut. Nah, ini juga perbedaan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu terkait kriteria untuk pencapaian sasaran strategis yang dahulunya ini kita bagi menjadi 6 kategori atau 6 kriteria. Nah, cuman kan selama kita berjalan ini sudah 3 tahun berjalan, kita lihat bahwa sebenarnya kategori yang ini ya cukup kurang atau sangat kurang ini sangat jarang kita temui. Jadi kayaknya ini juga kok mubazir juga nih kita bikin kriteria tapi ya memang nggak kita gunakan juga. Kemudian poin yang kedua, yang ini yang untuk kriteria hijau ini yaitu kurang dari lebih dari atau sama dengan 90 sampai dengan 110 itu sudah kategorinya baik. Padahal kalau nilainya itu hanya capaiannya itu hanya 91%, itu kan tetap tidak tercapai walaupun kategorinya sudah baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah ini kami sudah mereformulasi terkait kriterianya. Jadi di sini hanya ada 4 kriteria, yaitu kalau kurang dari 80% itu memiliki kategorinya merah, yaitu tidak memenuhi ekspektasi, yang artinya juga untuk kesimpulan efektivitas itu tidak efektif. Kemudian kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 80 sampai dengan kurang dari 100, jadi even itu 99% itu masih kriterianya itu belum memenuhi ekspektasi karena nilai minimal 100% belum tercapai. Jadi itu dengan notifikasi kuning atau kurang efektif. Kemudian kalau capaiannya 100 lebih dari sama dengan 100% sampai dengan kurang dari 120%, kurang dari atau sama dengan 120%, itu baru memiliki kriteria memenuhi ekspektasi dengan notifikasi hijau. Di sini bisa kita bilang bahwa itu sudah efektif penggunaan anggarannya dalam pencapaian kinerja.
Nah, yang kategori yang terakhir yaitu capaiannya lebih dari 120%, misalnya 120,01%, itu sudah masuk kriteria tidak dapat disimpulkan dengan notifikasi warna abu-abu gelap. Nah, ini di sini perbedaan yang signifikan untuk pencapaian sasaran strategis. Nah, perubahan-perubahan tadi, semua itu tadi nanti sudah harus diimplementasikan pada waktu Bapak Ibu melakukan evaluasi, melakukan penyusunan laporan di triwulan untuk yang triwulan 3 yang lalu. Lanjut. Oh ya, sudah selesai ya. Sepertinya itu sudah yang terakhir ya Bapak Ibu, terkait perubahan-perubahan apa saja yang di pedoman sakit. Nah, mungkin selanjutnya ini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mohon untuk dicatat dahulu ya. Nanti ini kami lanjut saja paparan dari inspektorat terkait evaluasi. Mohon izin Bu Nimas. Iya, Ya, Mbak Ina. dengan Ibu. Ya, Ibu, kebetulan Mas Firman sedang ada agenda bersamaan, jadi nanti saya yang akan menyampaikan, Oh, tapi baik, baik. ada Mas Firman yang mendampingi ya Bu ya. Baik. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan dari Bu Nimas. Kami akan menyampaikan terkait perubahan dari evaluasi sakit yang setiap tahunnya akan dilaksanakan oleh inspektorat. Kami mohon izin untuk share PPT-nya. Baik, mohon izin kami mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, perubahan dengan adanya Permenpan baru, yaitu nomor 88 tahun 2021, tentang pedoman evaluasi sakit bagi kementerian lembaga, maka Badan POM juga melaksanakan penyesuaian terkait pedoman untuk evaluasi sakit di lingkungan Badan POM gitu, Bu. Nah, seperti yang ada kami tampilkan, berikut adalah perubahan yang terbesar yang ada pada Permenpan terbaru. Yang pertama yaitu pada Permenpan lama di tahun nomor 12 tahun 2015 ada 5 komponen yang menjadi penilaian begitu. Kemudian di Permenpan yang baru sebenarnya hanya tinggal 4 komponen, yaitu mengekskludkan capaian kinerja. Kemudian dibagi dengan pengukuran di Badan POM. Nah, pada saat kami berkonsultasi dengan Kementerian PAN dan RB, mereka menyampaikan bahwa kementerian lembaga sebaiknya tetap memunculkan capaian kinerja sebagai salah satu penilaian dari evaluasi sakit. Sehingga kemudian kami memformulasikan kembali untuk bisa mendapatkan bobot di masing-masing komponen. Nah, apabila melihat dari pembobotan per komponen, ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan pada komponen evaluasi internal. Pada Permenpan sebelumnya itu bobotnya hanya 10, namun kemudian di Permenpan baru menjadi 25. Dan hal ini juga yang kemudian tadi Mbak Nyimas juga sudah sampaikan banyak ini ya Ibu Nyimas ya, kita banyak perbaikan begitu dalam rangka untuk peningkatan evaluasi internal di Badan POM. Kemudian untuk capaian kinerja, kami dari Inspektorat Utama tetap mengusulkan begitu bahwa untuk bobotnya kita sesuaikan dengan Permenpan yang lama, yaitu tetap 20% dan kemudian sisanya kami hitung berdasarkan komposisi sehingga menghasilkan masing-masing bobot untuk di lingkungan Badan POM-nya untuk masing-masing komponen seperti ini. Jadi untuk perencanaan kinerja dengan bobot 24, pengukuran kinerja 24, pelaporan kinerja 12, evaluasi internal dan capaian kinerja dengan bobot masing-masing 20. Nih, Bapak Ibu, ini juga adalah breakdown begitu ya dari masing-masing komponen. Jadi dari masing-masing komponen seperti perencanaan itu akan terbreakdown lagi menjadi 3 subkomponen gitu Bapak Ibu. Nah, untuk 3 subkomponen ini tidak mengalami perubahan. Maksud kami di Permenpan lama untuk masing-masing komponen dibagi menjadi 3 subkomponen dan untuk di Permenpan baru juga tetap ada 3 komponen. Hanya ada sedikit perubahan pada nomenklaturnya begitu. Kalau sebelumnya di subkomponen pertama keberadaan ini di Permenpan yang lama itu menyebutnya sebagai subkomponen
pemenuhan. Jadi keberadaan dulu disebutnya pemenuhan, kemudian kualitas ini tetap sama, subkomponen kualitas. Untuk subkomponen 3 pemanfaatan ini sebelumnya disebut sebagai subkomponen implementasi. Jadi ketiganya tetap sama, namun berubah di persentasenya. Jika dilihat di subkomponen keberadaan di 20, kemudian 30 di kualitas, pemanfaatan 50, nah ini juga mengalami pergeseran, di mana sekarang untuk pemanfaatan itu memiliki bobot yang paling besar gitu Bapak Ibu. Jadi 50% sendiri dari masing-masing komponen itu ada di subkomponen pemanfaatan. Nah, berikut adalah rincian begitu dari masing-masing komponen yang dibagi menjadi 3 subkomponen. Mohon izin kami lanjutkan. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya ini kita sudah masuk ke lembar kerja evaluasi terbaru, namun nanti secara rinci kami pun akan mengundang Bapak Ibu sekalian pada sosialisasi yang rencananya di bulan ini sebelum melaksanakan evaluasi sakit tahun 2022. Kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian dari seluruh unit kerja untuk membedah begitu ya masing-masing kriteria atau LKE-nya begitu. Nah, sebagai informasi bahwa kami sebenarnya sudah melaksanakan semacam uji pedoman baru ini atau LKE baru ini kepada 10 satker pusat dan balai serta pusat-pusat begitu untuk uji coba tadi untuk melihat bagaimana kemudian hasil penilaian berdasarkan LKE yang baru. Nah, ini juga akan nanti kami share pada saat sosial tersebut. Nah, sebagai gambaran umum juga di awal bahwa jika Bapak Ibu pernah begitu ya ikut melihat LKE sakit tahun lalu atau yang pernah melaksanakan self assessment Bapak Ibu, kalau dulu masing-masing kriteria nih, masing-masing pertanyaan atau pernyataan itu akan dinilai A atau B atau Y atau tidak gitu ya kalau di Permenpan lama. Nah, saat ini untuk Permenpan yang baru penilaiannya tidak lagi berdasarkan kriteria, namun subkomponen yang kemudian dinilai. Jadi kalau subkomponen 1 terkait tadi ya keberadaan begitu, itu akan dinilai di subkomponen keberadaan saja. Tapi pertanyaan atau pernyataan di dalamnya yang sampai ada 5, mungkin ada 10 kriteria itu sudah tidak dinilai. Namun kita melihat pemenuhan dari subkomponen itu, kemudian baru dinilai di subkomponennya. Mungkin nanti sebagai gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak lagi menilai satu pernyataan ya tidak A, B, C begitu. Namun melihat subkomponen atau gambaran besarnya itu terpenuhi atau tidak. Nah, ini untuk di perencanaan kinerja sebagai gambaran. Jadi ada tadi di slide sebelumnya ada 3 subkomponen Bapak Ibu, ada keberadaan, ada kualitas, ada pemanfaatan. Ya, seperti ini. Jadi untuk A itu adalah untuk subkomponen keberadaan. Kemudian untuk yang 1B itu adalah untuk melihat subkomponen kualitas, dan 1C adalah untuk melihat subkomponen pemanfaatan. Kita akan coba mungkin secara singkat begitu ya Bu Nyimas, mungkin secara cepat saja sebelum besok kita juga sosialisasi lebih mendalam. Yang pertama terkait komponen perencanaan kinerja, kemudian kita akan lihat di subkomponen yang pertama yaitu keberadaan. Nah, Bapak Ibu, untuk subkomponen keberadaan ini yang dicari adalah dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Nah, kriterianya ada 5 Bapak Ibu untuk bisa menilai apakah dokumen perencanaan kinerja telah tersedia gitu. Jadi tidak lagi 1 dinilai, 2 dinilai begitu, tapi langsung di 1A-nya ini berapa nilainya. Nah, di sini yang diminta adalah apakah telah terdapat dokumen teknis perencanaan kinerja, kemudian apakah telah terdapat dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, kemudian apakah terdapat perencanaan kinerja jangka pendek atau RK, PK begitu. Lalu nomor 4, apakah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Nah, ini apakah sudah disusun RPK. Kemudian yang nomor 5, apakah ada dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Seperti ini untuk bisa menilai pemenuhan terhadap subkomponen di 1A. Jadi ada 5 kriteria gitu sebagai gambarannya. Nah, ini cukup banyak Bapak Ibu untuk menilai
kualitas dari perencanaan kinerja. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk melihat di dokumen perencanaan kinerja itu telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang smart, menggunakan penyelarasan atau cascading di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain atau cross-cutting. Nah, untuk mendapatkan gambaran dari dokumen perencanaan telah berkualitas ini, kita akan menilai dari 11 kriteria Bapak Ibu. Seperti yang kami tampilkan ini, jadi apakah dokumen perencanaan telah diformalkan, kemudian telah dipublikasikan, dan lain-lain. Kalau boleh, Bu Nyimas, nanti kami skip saja ya, nanti untuk sosialisasi minggu depan ya Ibu. Iya, siap Mbak Ima. Sebagai gambaran umum Iya, ya Bu Nyimas. iya, Oke. siap. Seperti ini, jadi nanti akan dinilai berdasarkan pemenuhan terhadap 11 kriteria seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang C. Nah, ini ada subkomponen untuk pemanfaatan. Untuk melihat apakah perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Di sini juga ada 7 kriteria yang akan dilihat untuk kemudian bisa menyimpulkan nilai dari subkomponen 1C ini atau subkomponen pemanfaatan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk setiap komponen penilaian. Jadi di pengukuran kinerja itu juga sama, kita akan menilai 3 subkomponen. Yang pertama seperti pengukuran telah dilakukan ini untuk keberadaan, terdiri dari 3 kriteria, apakah sudah ada pedoman teknis pengukuran kinerja, apakah sudah terdapat definisi operasional yang jelas, kemudian apakah terdapat mekanisme jelas terhadap pengumpulan data kinerja. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan Bu Nyimas juga, kita ada perubahan bahwa memang untuk di evaluasi sakit yang baru ini, kemudian harus disusun pedoman begitu dalam pengumpulan data kinerja untuk memastikan bahwa data mudah tertelusur, kemudian datanya jelas, valid, kemudian ada penanggung jawab data begitu, kemudian ada mekanisme apabila terjadi kesalahan data. Nah, memang hal seperti itu yang kemudian kita perbaiki, kita akan coba susun sehingga harapannya kita bisa memenuhi penilaian di evaluasi sakit itu. Nah, untuk subkomponen pengukuran kinerja yang kedua, ini terkait kualitas. Ini untuk melihat bahwa pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Di sini ada 6 kriteria yang digunakan untuk menilai kecukupan di subkomponen 2B ini. Mulai dari pimpinan yang terlibat langsung dalam pengukuran capaian kinerja, pengambilan keputusan, kemudian pengukuran kerja telah dilakukan secara berkala, kemudian ada pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan maupun pengukuran capaian kinerja. Dan yang terakhir, di subkomponen pengukuran ini untuk melihat pemanfaatannya, ini ada 8 kriteria begitu Bapak Ibu yang digunakan untuk menilai pemanfaatan dari pengukuran kinerja. Jadi di sini salah satunya sebagai contoh ada pengukuran kinerja apakah telah menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja. Kemudian apakah pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi maupun kebijakan maupun aktivitas maupun anggaran dalam rangka pencapaian kinerja. Kemudian apakah ada kepedulian gitu dari masing-masing satker atau unit maupun sampai ke pegawai dalam rangka pengukuran kinerja organisasinya. Nah, untuk komponen yang ketiga di pelaporan kinerja, ini juga sama ya, ada 3 subkomponen. Untuk pelaporan kinerja terkait keberadaan, nah ini apakah laporan kinerja telah disusun secara berkala,
kemudian telah diformatkan, telah dipublikasikan, dan telah disusun tepat waktu. Kemudian untuk yang kedua, untuk melihat kualitas laporan kinerjanya, nah ini melihat apakah laporan kinerja telah disusun sesuai dengan standar. Jadi Bapak Ibu sudah ini ya, ada hal-hal apa saja yang perlu diungkap begitu di laporan kinerja, mulai dari capaiannya, perbandingan dengan target jangka menengah, dengan kinerja sebelumnya, mungkin perbandingan dengan unit yang selevel ya, atau sebanding, atau dengan nasional maupun internasional begitu. Kemudian penyampaian hambatan apabila ada kendalanya, kemudian sampai ke efisiensi anggaran yang atau sumber daya yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir juga laporan kinerja menyampaikan adanya perbaikan atau tindak lanjut dari rekomendasi yang telah dilaksanakan dari hasil evaluasi periode sebelumnya. Nah, ini untuk subkomponen yang ketiga terkait kemanfaatan. Di sini ada 7 kriteria untuk menilai kemanfaatan dari pelaporan kinerja. Nah, yang dilihat antara lain nanti apakah informasi kinerja telah menjadi perhatian bagi pimpinan. Kemudian apakah telah ada informasi bahwa di laporan kinerja memberikan informasi bahwa mungkin ada penyesuaian terhadap aktivitas atau terhadap penggunaan anggaran, sudah terinformasi atau diungkap gitu dalam laporan kinerja. Sampai dengan kemudian apakah telah ada apabila ada perubahan perencanaan atau perencanaan strategi itu juga sudah termuat atau belum di laporan kinerjanya. Nah, ini subkomponen yang selanjutnya adalah komponen selanjutnya yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja yang yang kemudian nilainya ya Bapak Ibu dari tahun lalu ke tahun ini peningkatannya cukup besar. Untuk subkomponen yang pertama terkait keberadaan, ini yang diminta apakah yang pertama sudah ada pedoman teknis evaluasi internal. Nah, ini juga sudah dilanjuti oleh kita, oleh Badan POM, dan sudah disosialisasikan juga oleh Bu Nyimas tadi. Kemudian kedua, evaluasi internal telah dilaksanakan dan telah dilaksanakan secara berjenjang. Kemudian untuk subkomponen terkait kualitas, nah ini yang akan dilihat adalah bahwa tadi pedoman yang sudah kita susun apakah telah dilaksanakan atau belum. Kemudian apakah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Tadi Bu Nyimas juga sudah sampaikan terkait SDM ya, itu menjadi perhatian juga. Lalu apakah telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi. Untuk yang ketiga, masih dievaluasi internal untuk melihat kemanfaatannya. Di sini ada 5 kriteria untuk penilaiannya, yaitu lebih menekankan kepada tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Dan sudah kita, untuk di pedoman yang baru ini, tadi Bu Nyimas juga sudah sampaikan, ada tabel baru begitu Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami sudah ada format dari pusat, monggo Bapak Ibu bisa kemudian dilaksanakan, sehingga nanti bisa ikut membantu penilaian di komponen evaluasi internal ini, terutama. Jadi melihat apakah tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi periode sebelumnya itu telah ditindaklanjuti seperti itu Bapak Ibu. Kemudian harapannya ketika ditindaklanjuti telah ada peningkatan atau perbaikan ya dalam akuntabilitas kinerjanya. Secara rinci ini ada 5 kriteria nanti yang akan menjadi penilaiannya. Untuk capaian kinerja tidak ada perubahan Bapak Ibu, kita masih mengikuti jadi akan ada 2 subkomponen, yaitu untuk
terkait capaian output dan outcome. Dan masih sama juga yang akan dilihat adalah apakah target tersebut tercapai dan apakah capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun. Nah, selain itu juga ada perubahan Bapak Ibu pada interpretasi atau nilai begitu. Nah, kalau sedikit kembali. Ya. Seperti tadi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk pemberian nilai itu tidak lagi di masing-masing pertanyaan atau pernyataan atau kriteria gitu ya. Kalau dulu seperti contoh ini ya, nomor 1 ini ada jawaban sendiri begitu. Ada pilihan jawaban. Nah, sekarang langsung di atasnya begitu Bapak Ibu yang di angka 10 ini. Nah, itu nanti akan terkonversi menjadi pilihan jawaban B dan seterusnya. Nah, ada perbedaan dibandingkan tahun lalu begitu Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan permen-pan yang baru untuk bisa mendapatkan nilai AA untuk subkomponen keberadaan itu bahwa harus telah terimplementasi setidaknya 3 tahun. Kemudian untuk nilai A itu apabila terimplementasi setidaknya 1 tahun terakhir. Nah, untuk yang baru sesuai atau baru pelaksanaan di tahun berjalan, itu maka nilai hanya bisa dimaksimal di BB, gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk komponen keberadaan. Terdapat perbedaan juga pada penilaian di komponen pada subkomponen kualitas dan pemanfaatan, di mana untuk nilai AA sekarang itu selain sudah terpenuhi semua tadi kriteria yang ada 5, ada 7, ada 10 kriteria tersebut terpenuhi, itu juga untuk nilai AA harus ada upaya inovasi serta layak menjadi percontohan di lingkungan Badan POM dan atau mendapatkan penghargaan eksternal. Kemudian kalau untuk nilai A itu bila ada upaya inovatif dan atau keunggulan yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Jadi memang agak lebih tinggi saat ini untuk bisa mendapatkan A dan B, itu diminta ada upaya inovatif atau kemudian ada penghargaan begitu Bapak Ibu, bahkan bisa jadi percontohan di lingkungan Badan POM. Selanjutnya ini untuk komponen capaian kinerja terkait target yang tercapai itu apabila AA itu artinya jika sudah sampai 100% itu maka nilai AA, kemudian ini range untuk penilaian apabila tidak tercapai Bapak Ibu ya. Jadi ada 80 sampai 90, ada 70 sampai 80 dan seterusnya. Ya, dan ini untuk grading penilaian untuk capaian kerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk nilai AA, maka apabila 90 sampai 100% begitu kinerja tahun berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, kemudian kita grading ke bawah sesuai dengan persentase yang ada di layar. Sedangkan untuk interpretasi nilai sakit ini tidak ada perubahan. Jadi untuk nilai AA atau sangat memuaskan masih sama, yaitu antara 90 sampai 100. Kemudian kalau nilai A lebih dari 80 sampai 90, nilai BB itu 70, lebih dari 70 sampai 80, dan seterusnya. Ini tidak ada perubahan Bapak Ibu, masih tetap sama. Baik, demikian Bu Nyimas dan Bapak Ibu, kami sampaikan kembali dalam waktu dekat di bulan ini, Inspektorat Utama juga akan mengundang seluruh Satker, pusat, balai, dan lokal. Kami akan mensosialisasikan kembali begitu sampai ke kriteria, bahkan nanti kami upayakan sampai ke subkriteria lebih detail lagi, sampai ke dokumen apa saja yang mungkin diperlukan, yang memang diperlukan Bapak Ibu untuk bisa memenuhi masing-masing kriterianya begitu. Nanti kami akan sosialisasikan, semoga harapannya bisa membantu Bapak Ibu sekalian juga. Dan paling cepat bulan ini, Mas Eman, cepat bulan ini kami akan segera sosialisasikan karena sudah harus keluar juga nanti nilai untuk evaluasi tahun 2020. Demikian Bapak Ibu, Bu Nyimas kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Imel atas paparannya.
Ini mudah-mudahan ini teman-teman unit ini makin pusing kayaknya ya Mbak Imel ya. Ini banyak yang berubah memang. Baik, untuk sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas, kami persilahkan. Di sini sudah ada Pak Yudi, raise hand. Silakan Pak Yudi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, tadi saya agak terlambat bergabung, namun menangkap tadi yang terakhir oleh Mbak di tahun depan itu akan berubah. Ini yang saya pertama mau konfirmasi dulu, tahun depan itu maksudnya yang sekarang dinilai untuk kinerja 2022 atau yang 2021 kemarin ya? Mohon maaf, ini apa suara Pak Yudi putus-putus apa saya aja ya? Sama Mbak, putus-putus ya. Oh iya, mohon maaf Pak Putus-putus, Yudi, Mbak. suaranya putus-putus Pak. Hilang sekarang ya malahan ya. Oh iya, Pak Yudi kayaknya ini kepental nih, nggak ada. Sebentar, maaf, Siko mau lewat, boleh ya? Iya, iya Ada Pak, lagi tadi si hilang Ngomong, ternyata saya suaranya. pergi. Iya, usul saja. Karena ini baru, harapannya sosialisasinya bisa hibrid ya, luring dan daring ya. Daring efektif, tapi lebih efektif lagi kalau diberi kesempatan perwakilan untuk bisa hadir. Luring, karena kita mengharapkan ada peningkatan. Kebetulan kita baru mereview di Aceh ini dan kami cukup banyak tantangan ini, banyak harus yang dikejar, jadi kalau daring-daring ini agak kurang bisa maksimal, tolong diberi kesempatan. Kalau memang harus daring, nanti kami Aceh request untuk pendampingan khusus ini ya, setelahnya, biar bisa dipetani satu-satu indikator tadi, karena sangat banyak dan berubah. Nah, kemudian yang tadi saya ulang lagi, jadi yang akan digunakan untuk penilaian ini adalah kinerja 2022, dihitung 2023 atau tahun 2021 yang dihitung sekarang menggunakan SK per BPOM yang baru, itu pertanyaan saya. Saya belum mendapat informasi terkait dengan hal tersebut. Jadi dua itu request, pertama untuk pelatihan hybrid, yang kedua terkait dengan metodologi penilaian ini menggunakan per BPOM, keputusan Kepala Badan POM yang baru ini tentang sakit, atau masih keputusan yang lama untuk periode 2021 dihitung 2022 dan 2022 dan untuk 2023 nanti bagaimana? Terima kasih. Ya, baik Pak Yudi. Ini izin ya Pak, saya ini moderator sekaligus saya yang jawab juga. Ini nanti Mbak Email juga ya. Jadi untuk tadi yang Pak permohonan tadi nanti kami siap Pak, misalnya nanti dari Aceh minta ada pendampingan terkait baik itu untuk sakitnya ataupun nanti untuk dokumen-dokumennya, indikatornya nanti kami siap Pak kalau misalnya Bapak bisa mengundang kami untuk secara mendetail. Kemudian untuk penilaian tadi kami persilakan Mbak Imel, nanti yang dinilai ini kinerja tahun berapa? Ya, izin Mbak Imas. Mohon izin Pak Yudi. Baik Pak, untuk laporan kinerja atau lakip tahunannya memang kami akan melihat menggunakan laporan kinerja tahun 2021. Jadi apakah tadi target tercapai atau tidak, kemudian apakah capaian lebih baik dari tahun lalu, itu akan menggunakan lakip 2021. Namun implementasinya tadi dari perencanaan, pengukuran itu kami akan melihat perbaikannya sampai dengan tahun ini. Bahkan tadi karena pedoman ini juga baru diterbitkan TW3 ini, dan tadi pesan dari Mbak Nyimas juga untuk evaluasi internal sesuai pedoman ini di TW3 sudah menggunakan ini ya Mbak Nyimas. Nah, kami juga akan melihat sampai ke TW3 ini Bapak. Karena memang harapannya ada perbaikan nilai sakitnya, dan ini salah satu yang terbesar itu dari evaluasi internal yang akan kita lakukan di TW3 ini. Mohon izin Pak Yudi. Jadi kami akan melihat sampai tahun ini. Kita baru mau coba perbaiki kan setelah SK-nya terbit, harusnya dihitung di TW4 atau awal tahun depan gitu loh. Kalau dikasih 1 TW bagus ini. Tapi kalau sekarang kan berarti given juga nih, nggak ada upaya yang bisa kita lakukan. Atau nanti coba, ya makasih masukannya, nanti kami coba berstrategi untuk minta kira-kira apa yang masih bisa kami kejar untuk bisa meningkatkan perencanaan kinerja dan sebagainya. Makasih Mbak, makasih informasinya. Ya, baik. Selanjutnya kami persilakan Nurfika, Ibu Nurfika dari Kemei. Kami persilakan. Iya, Bu Nyimas. Ya. Izin, apa suara saya terdengar, Bu? Ya, sudah jelas. Silakan.
Izin Bu Nyimas, mungkin saya seperti Pak Yudi sebelumnya. Ini kan sosialisasi ini baru diberikan di Oktober ya. Apakah tidak terlalu mepet ya mekanismenya jika pelaporannya sudah dimulai di TW3? Bolehkah kalau misalkan nanti diimplementasikannya di TW4? Seperti pendampingan Atau TV dulu, pertama tahun depan gitu. ya, atau TW1 tahun 2023. Itu yang pertama, mungkin kita agak sedikit belum ada gambaran mungkin ya Bu ya. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, Bu Nyimas, tadi kalau nggak salah itu ada kalimat yang kita itu menyandingkan capaian antar unit gitu ya, capaian kinerja antar unit. Misalkan di KEME itu nanti disandingkannya dengan siapa? Maksudnya kita supaya membandingkannya harus apple to apple, itu indikator mana yang kita bandingkan atau semua indikator dalam ini kok dibanding-banding. bukan dibanding-banding ke Pak. Kan tadi kalau nggak salah Kan itu ada ada kalimat seperti itu ya Bu ya, membandingkan capaian kinerja gitu. Nah, indikator mana yang dibandingkan atau unit mana dengan unit mana gitu. Misalnya KEME itu nanti membandingkannya komparasinya dengan mana gitu ya Bu ya. Mohon arahannya ya Bu ya. Ya, baik. Terima Gitu. kasih. Ya, sudah 2 itu ya. Iya, Bu Nyimas. Ya, baik. Mohon izin untuk langsung menjawab. Jadi untuk yang pertama tadi terkait implementasinya, jadi sebenarnya Mbak, untuk perubahan-perubahan yang ada di pedoman sakit itu, kalau menurut itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi tadi penambahannya itu yang paling penting adalah terkait tindak lanjut rekomendasi dari triwulan sebelumnya. Jadi nanti pada waktu menyusun laporan evaluasi internal triwulan 3 ini ditambahkan tabel rekomendasi tindak lanjut dari rekomendasi yang ada di triwulan 2 kemarin apakah sudah dilaksanakan di triwulan 3. Tambahan utamanya itu, dan yang kedua nanti untuk menyusun lapkin interimnya deputi ada perubahan penilaian perubahan kriteria penilaian. Soalnya kalau itu nanti diundur di tahun depan, padahal kan SK-nya itu sudah ditandatangani di 30 September. Nanti kami khawatirnya itu akan menjadi temuan atau bisa mengurangi nilai dari Bapak Ibu sekalian ya nanti oleh tim inspektorat ataupun kami nanti ini yang di Badan POM kalau nanti dinilai sama Menpan, ini pedoman sudah dilaksanakan, sudah ditandatangani 30 September, kenapa kok nggak segera dilaksanakan gitu. Perubahannya nggak signifikan sih kalau menurut kami ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua tadi yang membandingkan kinerja antar unit. Jadi memang kalau unit pusat ini memang untuk indikator-indikatornya itu sangat spesifik ya per unit kerja. Jadi memang tidak bisa kita bandingkan. Ini klausul ini memang lebih cocoknya berlaku untuk unit UPT. Jadi untuk UPT ini kami sudah mengelompokkan UPT itu dengan pembandingnya. Jadi misalnya nanti balai ABCD nanti dibandingkannya dengan balai DEF itu yang sudah kami klasterkan sesuai dengan kita sudah melihat nih beban kerjanya atau kinerja yang tahun lalunya. Seperti itu Mbak Nurfika. Jadi untuk unit pusat sih memang karena memang spesifik paling yang bisa dibandingkan mungkin terkait nanti yang di level deputi paling terkait ini ya nilai RB-nya dengan deputi yang lain paling seperti itu. Nilai kinerja anggarannya paling itu saja sih yang bisa dibandingkan. Jadi kalau memang ada yang bisa dibandingkan bisa dibandingkan. Jadi tidak harus semua indikatornya itu dibuat perbandingan. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan Mbak Imel atau yang lain Mbak Cynthia mungkin? Menambahkan bunyi masih Bapak Ibu, Bu Nurfika, izin menambahkan Mbak Nyimas bahwa memang tidak terlalu banyak perubahan sebenarnya Bu, tapi lebih kepada implementasi sebenarnya karena sebenarnya sudah ada Biro Perencanaan Keuangan sudah ada pedoman tahun lalu pun sebenarnya sudah seperti ini, tapi sekarang lebih didetailkan begitu ya Bu ya. Jadi harapannya memang agar dilaksanakan dengan terus berkesinambungan begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau terkait tadi ya ada pelaporan evaluasi internal, kemudian ada rencana tindak lanjut, kemudian ditindaklanjutin itu sebenarnya sudah ada dari pedoman sebelumnya. Kemudian menambahkan juga bahwa ini juga PR-nya Badan POM ya Ibu dari
Menpan saat evaluasi tahun lalu. Nah, ketika ini tidak kita laksanakan, kami sama seperti Bu Nyimas juga, nanti jadi pertanyaan gitu kok rekomendasi Menpan ini juga tidak dilanjuti oleh Badan POM. Kemudian, apabila dari inspektorat sendiri tidak melaksanakan evaluasi sesuai dengan pedoman yang baru, ini juga nanti akan menjadi temuan karena Permenpan yang lama pun sudah dicabut, Bapak Ibu. Jadi sudah menggunakan Permenpan yang baru yang berlaku seperti itu. Ingin menambahkan Mbak Nyimas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas ya, Mbak Nurfika. Iya, Bu Ya. Nyimas, berarti untuk yang perbandingan kinerja itu capaian kinerja hanya di level deputi ya? Atau gimana, Iya. Pak? Iya, Deputi saja. kalau misalnya di level direktorat itu yang bisa dibandingkan paling yang terkait indeks pengelolaan data informasi, itu bisa dibandingkan sama direktorat yang lain kan, itu karena indikatornya sama. Yang di level LG sih biasanya yang bisa kita bandingkan ya, Oke. karena kan sama di semua direktorat. Perbandingannya itu antar unit lintas satker atau satu satker yang sama? Oh, jadi kalau karena yang evaluasi internal sih nggak diwajibkan sih untuk membandingkan. Ini kita ngomongnya memang di ini ya, di laporan kinerja. Nah, untuk laporan kinerja itu memang yang menyusun hanya di level deputi. Oh, seperti itu Mbak berarti Nurfika. untuk laporan evaluasi internal unit nggak perlu lagi pakai pembanding Enggak, itu lagi enggak. ya? Itu Iya, hanya untuk nggak yang perlu. interim deputi berarti ya? Iya, nanti di interim deputinya. Di situ kan juga bisa terlihat kan nanti kinerjanya di level 2-nya kan juga ada nanti sebagai lampiran juga. Oh iya, baik Bu Nyimas. Nanti ada surat edarannya kan ya Bu ya? Kalau untuk terkait yang ini perbandingan ini sama sosialisasi ini nanti akan ada surat edarannya kan ya Bu? Oh, sebenarnya pedoman ini kan sudah kami kirimkan, sudah ada suratnya, sudah di surat penyampaian pedoman ini sudah ada. Jadi kayaknya nggak akan ada surat edaran lagi sih. Oh gitu. Jadi sudah ada suratnya untuk baik. pedoman ini. Siap. Baik, makasih ya Bu Nyimas. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Mbak Evi. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum Mbak Nyimas. Waalaikumsalam. Ya, izin Mbak Nyimas untuk menanyakan terkait dengan penyusunan laporan kinerja tahunan, khususnya untuk yang tahunan. Apakah di pedoman sakit yang baru ini nantinya juga akan mengakomodir NPS penyesuaian ya Mbak ya? Karena sudah beberapa tahun terakhir ini kalau tidak salah 2020-2021 kan kita diminta untuk menyusun ketika menyampaikan hasil kinerja itu kita untuk perhitungannya ada NPS penyesuaian. Nah, apakah di pedoman sakit ini sudah mengakomodir itu? Apakah atau nantinya kita real nilai kita saja? Atau bagaimana Mbak? Ya, itu saja Mbak Nyimas sementara. Terima kasih. Ya. Oh iya. Mohon maaf, ini NPS penyesuaian ini yang mana ya Mbak Evi ya? Yang dimaksud? Yang biasa, yang lalu kan kita misalnya capaian kita di atas 120. Kita biasanya 120, nanti kita diminta untuk menyesuaikan menjadi 120. Izin Mbak Nyimas. Hah, gimana kok? Ya, kok silakan kok. Halo, selesai kedengaran ya? Udah masuk. Jadi untuk NPS penyesuaian ini untuk capaian kinerja yang tidak bisa didefinisikan capaiannya di Lapkin. Nah, untuk itu di simetris sebenarnya udah otomatis Mbak Evi. Jadi di simetris kalau capaian di simetris itu kalau capaiannya di atas 120 itu udah otomatis kehitung di NPS-nya 120. Jadi di Lapkin yang ditulis NPS-nya itu NPS yang ada di simetris seperti itu. Jadi di matriks itunya nggak perlu lagi NPS penyesuaian, jadi langsung di print dari Lapkin aja. Di Lapkin itu kan bisa di print sekarang, udah bisa di untuk simetris laporan maksudnya. kinerjanya. Di simetris udah bisa di print laporan kinerjanya udah bisa di print di simetris seperti itu. Iya Mbak Evi. Iya Mbak Nyimas dan Pak Riko. Ini jadi kalau yang lalu kan ketika di bab 3 di bagian awal itu kan kita capaian kinerja kita menyesuaikan dengan yang simetris. Kemudian seperti yang pembahasan yang tahun lalu itu informasi waktu kita BIMTEK atau FGD ya kalau saya enggak salah ingat FGD sepertinya itu
di pembahasan di masing-masing indikatornya kita menyampaikan capaian yang nilai sebenarnya. Misalnya 123 ya kita sampaikan 123. Nah, nantinya di tahun 2020 kita menyusun untuk yang tahun depan ini apakah masih seperti itu ataukah kita mengikuti simetris? Iya. Jadi Mbak Evi, untuk narasi yang ada di bab 3 itu angkanya sesuai dengan capaian yang realnya ya Mbak. Jadi kalau misalnya dia 123 ya tetap aja tulis 123 sesuai dengan data yang ada kita punya. Tapi untuk penghitungan NPS-nya itu nanti kita sesuai dengan yang ada di aplikasi simetris Mbak Evi. Jadi tidak ada perubahan sih kalau yang itu masih sama-sama saja. Cuman pengkategoriannya aja yang sekarang kan cuman jadi 4 kategori. Kategori warna itu. Oke, siap Mbak. Berarti masih sama dengan yang tahun sebelumnya ya Mbak ya? Ketika kita menghitung NKO, nilai kinerja organisasi, kita menggunakan sesuai simetris, tapi pembahasan masing-masing indikator sesuai real nilai kita. Iya, betul. Oke, siap Mbak Nim. Ya, makasih. Ya, makasih. Silakan selanjutnya ini ada Mbak Diana. Kami persilakan dari Rekobat. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas Mbak Diana. Ya. Yang pertama, pada awal pembuatan, sebelum kita melakukan RKKL 2023, kalau tidak salah kita sudah diminta untuk membuat RKT 2023. Nah, apakah ini bisa direvisi, menyesuaikan dengan pedoman yang baru? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tadi kan disampaikan di paparan Mbak Nyimas bahwa nanti RKT itu bisa disesuaikan ya, atau bisa disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dari hasil capaian tahun sebelumnya gitu ya. Jadi targetnya bisa disesuaikan gitu ya, atau diubah. Nah, mengenai indikator kinerja, apakah juga diperkenankan untuk mengubah definisi operasional dari indikator kinerja yang ada di dalam RKT tersebut? Itu yang kedua. Itu saja sih Mbak Nyimas terkait dengan RKT 2023. Terima kasih. Baik Mbak Di, ini kami persilakan dari Mbak Cynthia untuk menjawab. Mbak Sin, tadi dengar nggak pertanyaannya? Boleh diulang, Mbak. Boleh diulang. Ya, jadi Mbak Diana tadi nanya untuk RKT 2023 itu kan sudah disusun ya bulan Juli kemarin. Kan udah Juli kemarin udah kita susun ya. Nah ini kalau masih bisa direvisi nggak dengan, kan tadi di pedoman kan disampaikan kalau misalnya dari hasil evaluasi itu ternyata ada yang targetnya harus disesuaikan tuh masih bisa direvisi atau enggak. Kemudian yang kedua, RKT itu bisa disesuaikan nggak indikator kinerjanya? Jadi DO-nya masih bisa disesuaikan nggak? Kayak gitu Mbak Cynthia. Yang 2023 ya? Ya. Oke. Nah mungkin kalau untuk yang 2023, karena ini kan pedoman ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan ya Mbak Nyimas ya. Jadi kan otomatis tidak berlaku mundur. Nah, untuk itu, untuk yang 2023 kita masih menggunakan format RKT yang lama. Nah, kalau mau ada penyesuaian terkait target dan itu ada hubungannya dengan anggaran, itu bisa kita sesuaikan nanti di PK. Namun kalau misalnya seandainya, tapi tadi ya DO, definisi operasional. Nah, ini tergantung juga definisi operasional yang mau disesuaikan apanya nih. Gitu. Kalau memang definisi operasi ini kan dari mana? UPT atau dari di track obat? Oh ya Allah, dirimu tambah Diana. Saya menikah ini jadi bingung. Ya jadi kalau misalnya ada yang mau disesuaikan, tergantung penyesuaiannya apa. Kalau menurut saya kalau memang penyesuaiannya kira-kiranya memang ini berdampak dan memang harus disesuaikan, tidak bisa kalau tidak, ya menurut saya sih masih bisa. Tapi kita lihat lagi apa dulu nih Mbak Diana. Tapi kalau soalnya ini tergantung dengan indikatornya ataupun outputnya. Ketika dia PN, gitu ya, ketika dia PN dan kira-kira nanti akan mempengaruhi realisasi atau capaian, nah itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau memang dia non PN, nah itu mungkin chance-nya bisa lebih besar gitu. Tapi seberapa jauh perubahannya itu yang mesti kita lihat. Nah untuk yang 2023 itu langsung ya RKT 2024 nanti RKT langsung menyesuaikan dengan peraturan. Nah, untuk yang 2023 ini, Mbak, karena RKT itu kan prosesnya sudah selesai. Kita dilakukan di PK saja untuk perubahan targetnya. Tapi ya tadi targetnya apa sih yang mau diubah gitu? Kenapa itu memang harus diubah? Apakah ada hubungannya dengan anggaran atau tidak?
Karena kalau PK tuh hubungannya sama anggaran biasanya. Mungkin itu Mbak Diana. Oke, izin Mbak Cynthia, sebenarnya bukan mengubah target ya, tetapi mengubah definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan gitu. Jadi contohnya coba Mbak. Misalnya, ini yang kami usulkan untuk diubah direvisi tadi pagi dari rapat hasil evaluasi internal TW3. Jadi untuk indikator kinerja kegiatan, presentase sarana UK atau lab BE yang diinspeksi memenuhi CUKB. Ini definisi operasionalnya kan adalah jumlah sarana UK atau lab BE yang diinspeksi dan menyelesaikan KAPA yang memenuhi CUKB atau GCP dibandingkan dengan total sarana. Nah, yang kita mau ubah itu adalah yang dibagi atau di atasnya pembilangnya itu bukan sampai menyelesaikan KAPA, tetapi terhadap respon KAPA. Jadi apabila si sarana uji klinik atau site penelitian uji klinik atau lab BE ini dia sudah merespon dari hasil inspeksi, memberikan KAPA, meskipun KAPA-nya belum close, itu sudah kita hitung gitu. Jadi ini di internal proses ya? Iya, di internal proses. Karena kalau kita menghitung sampai sarana itu bisa menyelesaikan KAPA dari hasil inspeksi, itu mungkin akan lewat tahun. Jadi capaiannya akan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah yang diinspeksi setiap tahunnya yang nilainya mungkin hampir 5 sampai 10 sarana. Sementara yang bisa menyelesaikan KAPA sampai close itu kemungkinan hanya 3 sampai 5 sarana gitu. Jadi presentase dari capaian indikator ini akan kecil. Jadi kami mengusulkan perubahan definisi operasional. Jadi bukan sampai menyelesaikan KAPA, tetapi merespon atau memberikan atau menyerahkan dokumen KAPA. Jadi tidak sampai close. Seperti itu Mbak perubahannya. Ya, berarti otomatis target akan bergeser ya Mbak ya. Harusnya mungkin yang tahun ini harusnya jadi lebih besar seperti itu kah? Kalau targetnya sih tidak berubah ya. Targetnya untuk sampai 2024 tidak akan berubah karena untuk memenuhi target itu pun apabila hanya merespon KAPA itu masih bisa dengan target itu gitu. Oh gitu, masih bisa. Kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah Mbak, cuma nanti apa Mbak Dimas di lab ini perlu dijelaskan nggak itu ke depannya kan kalau kita berubah DO otomatis kan nanti akan merubah yang dulu ya untuk historicalnya ya. Betul. Nah berarti nanti tinggal dihitung terhadap yang DO baru gitu ya Mbak ya, Iya, supaya betul, bisa dibandingkan. Nah mungkin itu sih Mbak Diana, silakan aja. Baik Mbak Nyimas, Mbak Cynthia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Jogja, Mbak Dewi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Nyimas. Izin bertanya, untuk yang tadi disampaikan, untuk terkait penanggung jawab data, untuk yang kalau ada penanggung jawab data untuk balai gitu ya, dikirim ke pusat ya. Terus kalau untuk penanggung jawab data di balai itu sendiri, apakah nanti per substansi itu ditunjuk PJ data masing-masing kemudian dibuat dalam satu SK atau hanya satu balai seperti itu. Terus kemudian yang kedua terkait mekanisme pengukuran kinerja ini juga selalu ditanyakan dalam audit terutama terkait mekanisme perubahan data. Apakah sudah ada SOP makronya di Roren ya Mbak? Atau kalaupun belum ada, bisakah dibuat SOP makronya sehingga mungkin balai ada acuannya untuk dokumen tersebut, sehingga mungkin kita hanya bisa nanti kita menyesuaikan untuk terkait pelaksanaannya saja, tapi ada SOP makronya, terutama untuk yang apabila perlu dilakukan perbaikan itu alurnya seperti apa gitu. Itu soalnya selalu ditanyakan waktu audit. Kemudian yang ketiga terkait format laporan evaluasi internal yang terbaru pada halaman 24 di situ terdiri dari format evaluasi terdiri dari 1 berita acara evaluasi internal, terus kemudian kedua lampiran. Di dalam nomor 1 itu berita acara evaluasi ada poin lagi pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi internal. Itu nanti bentuknya seperti apa? Kalau dulu kan berita acara hanya antara ketua tim sama kepala balai. Untuk yang
terbaru ini nanti bentuknya seperti apa, Mbak? Mungkin 3 itu aja. Terima kasih, Mbak Nyimas. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi yang pertama tadi terkait penanggung jawab data. Jadi memang yang kami atur di pedoman itu adalah penanggung jawab data yang terkait data yang ada di Badan POM ya Mbak Dewi. Nah, untuk penanggung jawab data nanti yang masing-masing yang di balai itu nanti kami persilahkan diatur oleh masing-masing balai. Apakah disusun per substansi nanti akan ada 1 orang atau seperti apa, itu diserahkan sepenuhnya kepada balai. Jadi kami juga menyarankan memang di masing-masing balai punya SK tim ya, SK tim penanggung jawab data, karena itu kan itu juga menjadi tugasnya di Pokja akuntabilitas ya, kalau di RB itu kan harus ada memang ya tim penanggung jawab data di masing-masing balainya. Kemudian yang terkait mekanisme perubahan data itu kan sudah kami tambahkan ya di pedoman yang baru. Namun sebetulnya itu di tahun 2021 tuh kami sudah bersurat melalui surat sestama terkait mekanisme perubahan data ini dan kewajiban dari masing-masing unit kerja untuk menyusun mekanisme perubahan data masing-masing. Itu surat itu sudah ada sejak tahun 2021 sebenarnya. Di situ juga sudah kami jelaskan untuk mekanisme perubahan data yang ada di level Badan POM. Nah, nanti Mbak Dewi nanti bisa mengacu ke surat tersebut. Jadi bagaimana detail kalau misalnya ada perubahan data, itu mekanismenya seperti apa, itu bisa mengacu ke surat Badan POM tersebut. Nanti bisa kami sampaikan lagi. Ya, mungkin disampaikan lagi ya Mbak Nyimas, mungkin kelewatan. Iya, kayak memang ini sudah tahun lalu sih memang surat ini. Kemudian yang untuk format laporan evaluasi internal, itu sebenarnya nggak ada perubahan Mbak Dewi. Jadi sama, yang dimaksud pihak-pihak itu memang antara kepala balai sama yang tim penanggung jawab data yang ada di balai itu siapa, itu yang tanda tangan atau siapa nanti di situ yang ditunjuk sebagai koordinator. Seperti itu Mbak Dewi, kalau itu nggak ada perubahan sih, kalau yang pihak-pihak itu yang dimaksud itu siapa. Demikian Mbak. Makasih Mbak Nyimas. Ya, dari Mbak Email ada tambahan mungkin atau ada informasi tambahan? Cukup punya Mas setuju. Ya, baik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya mungkin atau ingin dikonfirmasi. Ini di chat kayaknya udah nggak ada ya. Ini Mbak Maria, apakah RKT 2023 akan diperbarui? Jadi tadi udah disapa oleh Mbak Cynthia ya. Karena ini kan pedoman ini baru lahirnya September, RKT-nya di bulan Juli. Nanti untuk penyusunan RKT berikutnya saja. Baik, Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas? Nanti yang untuk evaluasi sakit nanti akan diundang secara detail ya oleh inspektorat terkait tools-nya. Ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Ini dari Gorontalo, Mas Reza ya. Silakan. Terima kasih Mbak Nimas. Mbak, sedikit ingin bertanya Mbak mengenai terkait cara melakukan penilaian terhadap sakit. Kebetulan kan saya kan jadi masuk di sebagai salah satu tim sakit itu baru 2019. Saya melihat ada beberapa nilai yang keluar dari hasil nilai sakit kami per tahun itu cenderung hampir ada ritmenya itu berasal dari nilai-nilai dari yang dikeluarkan dari beberapa tahun. Jadi alur nilai yang dihasilkan itu semacam kalau bukan jadi menjadi standarnya itu adalah nilai dari tahun sebelumnya. Sementara kan kalau menurut pemikiran saya bahwa dasar penilaian sakit itu kan berdasarkan dari Lapkin. Lapkin itu kan merupakan capaian hasil kinerja, laporan kinerja selama setahun. Saya melihat bahwa kalau kita melakukan penilaian terhadap sakit dan membandingkannya itu dengan tahun lalu agak tidak fair, karena nilai sakit itu kan nilai laporan di kinerja itu kan dinilai capaian kita selama 1 tahun, tidak ada berhubungan dengan nilai capaian yang dilakukan dari tahun sebelumnya. Tapi terkadang nilai yang dihasilkan itu adalah nilai yang ibaratnya itu ada keterkaitan dengan capaian sakit dari tahun sebelumnya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi apakah memang seperti itu cara menilai, inspektorat menilai nilai setiap satker? Sehingga kadang-kadang saya melihat
Kadang-kadang saya melihat ada yang akan diuntungkan di sini adalah satker-satker yang mempunyai nilai yang tinggi sebelumnya. Jadi pada saat tahun berikutnya nilai capaiannya rendah, dia tidak akan terlalu turun drastis karena nilai capaian sebelumnya itu tinggi. Sementara satker yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan nilai capaian yang tinggi atau nilai sudah semua komponen sudah dilakukan peningkatan, namun karena nilai sakitnya dari tahun sebelumnya rendah, tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Mohon diberikan penjelasan mengenai hal seperti itu. Ya, terima kasih Mas Reza. Ya, oke. Ini kayaknya Mbak Imel nih yang bisa menjawab nih. Silakan Mbak Imel untuk memberikan tanggapan. Mas Diman, Bu Nyimas dan Mas Reza. Ya, terkait penilaian untuk capaian kinerja lebih baik dibanding tahun sebelumnya, berarti yang itu ya. Nah, untuk penilaian ini, Mas Reza, ya, itu kami tidak langsung melihat nilai atau angka capaian tahun ini dibanding tahun lalu. Tetapi kami akan tetap membandingkan dengan target tahun lalu dengan target tahun ini gitu. Jadi tidak serta-merta melihat misalnya tahun lalu 120, tahun ini 110, jadi dia tidak lebih baik, itu tidak. Tapi kami akan lihat targetnya itu naik nggak? Nah, ketika targetnya misalnya sama tetapi realisasinya itu ya pasti tidak lebih baik dari tahun lalu kan. Namun ketika targetnya naik, kemudian capaiannya juga naik, atau kemudian mungkin capaiannya sama gitu ya, itu kan tetap akan menilai bahwa ini berarti sebenarnya bisa lebih baik atau tidak gitu. Jadi kami pertama melihat dulu dari targetnya, apakah ada kenaikan target. Apabila dengan target yang sebelumnya naik, kemudian maksud kami ketika targetnya sama misalnya ya tahun lalu dengan tahun ini, tapi capaiannya kemudian lebih rendah, nah itu pasti tidak lebih baik. Tapi kalau ketika lihat target tahun ini lebih tinggi, namun secara capaian mungkin tidak lebih tinggi dari tahun lalu. Nah itu kami akan lihat lagi ini kalau secara persentase sebenarnya juga lebih tinggi loh, karena mungkin tahun lalu target 60 tercapai 70. Tahun ini target 70 tercapainya misalnya 75. Gitu, itu kan lebih baik dari tahun lalu ya. Itu akan tetap kami anggap itu lebih baik begitu. Kira-kira seperti itu nih. Itu Mas Firman ya. Dan kami lihat realisasinya begitu maksud kami. Jadi tetap melihat dari apakah targetnya itu naik atau tidak. Kalau targetnya naik, pasti kami tidak akan terus bilang, oh ini lebih jelek nih. Seperti itu Mas. Jadi kami akan hitungan juga realisasinya seperti itu. Mohon maaf nih, mungkin. Kemudian selain itu kami juga akan memperhatikan definisi operasionalnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau ada perubahan di definisi operasional, berarti tidak mungkin kita akan langsung membandingkan juga ya, karena kan tidak sama dong ya cara penilaian tahun lalu dengan tahun ini, kok tiba-tiba kami akan melihat capaian lebih baik atau tidak gitu. Itu akan jadi pertimbangan juga apakah kami akan menilai itu lebih baik atau tidak. Jadi tidak serta-merta kok Mas, kami menilainya dari hanya berdasarkan angka di capaiannya. Kira-kira seperti itu, dan kami juga akan perbaiki juga di tahun ini, kami akan buat lebih detail lagi begitu ya kriteria apa untuk bisa menilai apakah capaian lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu Mas. Ya Mbak, jadi kan ada beberapa target kami Mbak, mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah menyampaikan ini. Ada beberapa target itu kan bukan di ranah kami, bukan di ranah Satker. Target itu kan ditetapkan dari hasil rapat nasional kan. Jadi inspektor juga harus melihat ada beberapa, kami sebagai Satker, tugas kami itu melakukan pencapaian kinerja semaksimal mungkin. Tapi kan harus dilihat juga target yang kami, kalau misalnya target itu lebih rendah dari tahun sebelumnya, itu kan bukan kesalahan kami, tapi gara-gara kesepakatan dengan para pimpinan di pusat. Jadi inspektor juga harus melihat apa yang telah dilakukan oleh Satker untuk melakukan peningkatan dibandingkan tahun lalu. Walaupun presentasinya mungkin rendah atau tinggi, tapi lihat juga kenyataan atau realita yang dilakukan oleh Satker. Sehingga akan ada perbedaan mana Satker yang bekerja full pada tahun periode ini dengan mana Satker yang tidak full bekerja pada tahun ini sebelumnya atau tahun ini. Jadi seperti itu Mbak. Macam nilai ini salah satu koreksi juga Mbak. Nilai yang kan pada pelatihan nanti kan ada perbandingan data yang dihasilkan berdasarkan secara strategis yang berujung ke nilai NPSS.
inspektor juga harus membedah tiap nilai yang disampaikan oleh masing-masing satker, sehingga akuratan nilai yang disampaikan pada Lapin ketika membandingkan data di tiap-tiap satker itu betul-betul valid. Karena jangan sampai sudah punya DO yang sama, tapi cara mengaktualisasi atau cara mengeksekusi nilai-nilai di tiap-tiap sasaran strategis itu tidak jadi beda. Jadi harus ada validasi terhadap nilai-nilai yang akan dihasilkan pada saat perhitungan di Lapin. Jadi itu Mbak. Jadi harus melihat juga apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak bisa kami kerjakan dan yang harus kami jalankan. Makasih Mbak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin izin menambahkan juga. Jadi memang kalau untuk di capaian kinerja ini memang agak ini ya dilihat memang dari angka begitu ya, kesannya begitu ya Mas ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini memang permintaan dari suprasistem kita, karena memang untuk melihat pertanggungjawaban kinerja kita adalah dilihat dari angka atau hasil angkanya begitu. Namun seperti yang Mas sampaikan tadi, bagaimana dengan IPOT yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja, masa tidak dilihat begitu ya, IPOT yang sudah dilaksanakan yang sangat IPOT yang sangat besar dengan yang biasa-biasa saja, masa tidak ada bedanya begitu ya. Nah itu sebenarnya nanti akan muncul di penilaian-penilaian pada komponen lainnya. Ketika memang ada upaya lebih, kemudian ada upaya-upaya lebih dalam rangka meskipun memang mungkin capaian tidak tercapai, tapi kemudian Bapak berhasil mengidentifikasi, kemudian mengetahui hambatannya, bahkan memiliki menyusun rencana aksi yang memang jadi akan ada perubahan-perubahan gitu di unit Bapak. Nah itu justru nanti akan mengangkat dinilai komponen-komponen lainnya. Namun memang terkait komponen capaian kinerja ini memang agak ini ya Pak, memang dilihatnya dari mana. Namun kami tambahkan juga bahwa untuk capaian kinerja ini dilihat atau dihitung kalau tadi berdasarkan dari jumlah keseluruhan indikator ya Pak ya. Jadi gini, ketika Bapak memiliki 20 indikator kinerja begitu. Nah, nanti untuk nilai AA kan apabila 100% lebih baik dari tahun lalu begitu ya capaiannya. Nah, ini nanti kami menghitungnya adalah misalnya dari 20 indikator itu ada 9 indikator yang capaian kinerjanya lebih baik. Jadi hitungannya adalah 90% begitu ya Pak. Jadi kami menghitung dari jumlah indikatornya. Jadi bukan per satu-satu kemudian di rata-rata itu tidak. Tapi mana yang tercapai itu yang kita hitung. Mungkin mohon maaf Pak tidak bisa memuaskan pertanyaannya ya saya. Ya, terima kasih Mbak Emel. Sudah cukup jelas ya Mas Reza. Jadi perbaikan di tahun berjalan nanti akan tetap menjadi komponen penilaian juga kan ya Mbak Emel ya. Nggak cuman melihat yang lalu-lalu saja. Iya Mbak Emel. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya berarti. Baik, dengan kalau begitu sebenarnya sudah cukup jelas. Nanti Bapak Ibu setelah ini juga kami masih masih open kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, tidak hanya berhenti di pertemuan ini. Nanti kalau masih ada yang ingin didiskusikan baik kepada kami maupun kepada tim di inspektorat, kami persilakan Bapak Ibu. Jadi mohon izin ini karena sudah jam 15 ya waktu Indonesia Barat, mohon izin untuk kami akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Nanti mudah-mudahan pedoman ini memang bisa menjadi upaya kita untuk lebih meningkatkan nilai sakit Badan POM ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara. Sekali lagi terima kasih, mohon izin untuk kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Mel, Serman,